Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia Putri Nudiansari. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang iman kepada kitab Allah dan pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa perintah dan larangan yang untuk disampaikan untuk umat manusia agar digunakan sebagai pedoman hidup di dunia. Seperti yang Allah berfirman di Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-136. Kitab dan suhuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab dan suhuf kepada nabi dan rasulnya. Kitab yang dimaksud adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Allah juga menurunkan wahyu berupa suhuf, yaitu wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 18-19 yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan suhuf pada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat. Taurat dalam bahasa Ibrani disebut Torah, yaitu kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa untuk membimbing kaumnya Bani Israel. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabiin, dan Ketubiin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia, Alkitab. Orang Kristen menyebutnya Old Testament atau Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama terdiri dari 5 kitab yang berasal dari Nabi Musa, yaitu Kitab Kejadian atau Genesis, Kitab Keluaran, Exodus, Kitab Imamat, Levitus, Kitab Bilangan, Numbers, Kitab Ulangan, Deuteronomi. Isi kandungan kitab Taurat. Ajaran tauhid menegaskan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan kitab Taurat, ajaran tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat-nasihat kebaikan, hukum syariat, dan kisah dan sejarah nabi terdahulu. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud. Dalam bahasa Arab, Zabur dengan Mazmur dan jamaknya adalah Mazamir. Kitab Zabur berisi 150 nyanyian. Keberadaan kitab Zabur terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur merupakan ajaran yang berisi 5 jenis nyanyian, yaitu nyanyian kebaikan untuk memuji Tuhan, nyanyian perseorangan sebagai ucapan syukur bagi Tuhan, ratapan-ratapan jamaah, ratapan-ratapan dan doa individu, dan nyanyian untuk raja. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Kitab Injil berisikan pada umat Nabi Isa untuk hidup dengan zuhud atau menjauhkan kekuasaan dan ketamakan duniawi. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 27 tentang diturunkannya kitab Injil. Kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang asli diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa. Kitab Injil itu diberi nama sesuai dengan pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Dan kitab Injil itulah yang diterima di gereja-gereja. Adapun kitab Injil yang ditolak antara lain Injil Petrus, Injil Ibrani, Injil Marcion, dan lain-lain. Isi yang terkandung dalam kitab Injil adalah ajaran tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum-hukum syariat, nasihat kebenaran, sejarah nabi terdahulu. Yang keempat atau yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan diamalkan isinya, yang merupakan wahyu Allah yang disebutkan pada
Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 58. Al-Quran merupakan kitab suci lengkap dan berlaku bagi semua umat manusia pada akhir zaman. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Nama-nama lain Al-Quran adalah Al-Huda, Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia; Al-Furqan, Al-Quran sebagai pembeda antara baik dan buruk; Asy-Syifa, Al-Quran sebagai penenang hati; Az-Zikr, Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan; Al-Kitab, Al-Quran adalah firman Allah yang dibukukan. Isi Al-Quran: akidah dan keimanan, ibadah, akhlak seorang hamba, muamalah, kisah, dan semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran: 1. Sebagai petunjuk hidup. 2. Sebagai informasi bagi umat muslim. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Al-Quran tidak dapat dilindungi dengan ide-ide manusia. Membaca dan mempelajari Al-Quran adalah ibadah. Tujuan diturunkannya Al-Quran: menyempurnakan kitab terdahulu, menjelaskan habis masa kitab terdahulu, menjelaskan masa berlakunya Al-Quran sampai hari kiamat. Fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, sebagai landasan hukum etika, sebagai kembalinya segala persoalan. Menerapkan perilaku mulia, mempercayai bahwa kitab-kitab Allah selain Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, berusaha untuk membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran, dan taat beribadah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.